Semangat pagi, salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ada orang yang mengaku intel, entah dari suatu instansi gitu kan, atau suatu organisasi, namun dengan bangganya dia mengaku sebagai intel. Entah memang intel beneran, ataupun intel karena gagah-gagahan, artinya palsu gitu ya. Karena sepemahaman saya, intelijen tidak boleh mengaku sebagai seorang intel, apapun resikonya. Ketika dia sudah menjadi intel, mau ditangkap oleh musuh pun, dia tidak akan mengaku sebagai intel. Palingan dia hanya mengaku sebagai orang yang menjadi covernya, ya. Misalnya pengusaha, pegawai, ataupun profesi-profesi lainnya yang menjadi covernya. Tapi dia tidak akan mengaku sebagai intel. Sehingga ketika ada orang yang mengaku intel, tentu harus dicurigai. Nah, kita akan membahas mengapa seorang intelijen yang benar tidak boleh mengaku. Nah, kalau ini bukan intel, karena kalau orang ngaku intel, orang pun tidak akan percaya, ya. Apalagi namanya Yudi Purnomo Harahap. Wah, tentu sudah banyak orang yang kenal gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ngaku intel gitu, diketawain lah sama orang. Jadi apalagi dia YouTuber gitu kan. Tentu orang-orang akan berpikir, ah mana ada intel menjadi orang yang terkenal gitu kan, famous gitu kan. Karena intel ya nanti akan saya bahas. Ada moto intel ya di seluruh dunia mungkin hampir sama ya. Berangkat tugas dianggap mati. Hilang tak dicari. Berhasil tak dipuji. Gagal dicaci maki. Artinya apa? Ketika dia berangkat tugas ya, maka dia dianggap sudah mati. Jadi, kalau dia pulang, ya alhamdulillah selamat masih hidup. Tapi kalau dia tidak pulang, dia sudah dianggap mati di dalam tugas. Itulah sebabnya dia benar-benar harus sudah pamit dengan keluarga ketika bertugas dan sudah paham resikonya. Kemudian ketika hilang di dalam tugas, kok setahun, 2 tahun tidak pulang gitu kan, 3 tahun, ya nggak dicari gitu. Kemudian ketika operasinya sukses, ya dia tidak dipuji gitu. Dan orang pun juga tidak tahu apakah ketika dia berhasil menjalankan operasi misalnya menggagalkan suatu kejahatan gitu kan. Misalnya teroris yang akan mengebom ataupun kejahatan perampokan ataupun suatu operasi misalnya makar ya orang gak ada yang tahu gitu. Sama seperti misalnya di film MIB tuh, Man in Black, itu ada suatu quote yang bagus bahwa seluruh dunia seperti tidak tahu bahwa ada alien yang menyerang gitu kan, yang berusaha menguasai bumi gitu kan, dan mereka bekerja seperti biasa normal ya sama kayak kita. Ya kita nggak tahu apakah hari ini ada suatu kegiatan operasi intelijen menggagalkan suatu upaya untuk misalnya merusak suatu fasilitas negara atau fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling resiko dari seorang intelijen ataupun badan intelijen ya. Ketika gagal, ya dia dicaci maki. Dan ketika gagal, masyarakat tahu ya. Misalnya ada pemboman atau ada kerusuhan atau
ada hal-hal lainnya lah yang mengganggu ketertiban, keamanan, pertahanan dari bangsa dan negara ini yang membuat terjadinya misalnya kericuhan, ketidakstabilan, dan gangguan umum lainnya. Jadi dari sini terlihat jelas tidak mungkin seorang intel mengaku karena dari motonya saja dia itu sudah berat tanggungan yang harus dihadapinya. Jadi saya merangkum ada beberapa alasan lah seorang intel itu nggak boleh ngaku, ya. Dari nama dinas intelijen itu kan namanya secret service gitu kan. Artinya dia adalah dinas yang rahasia. Kan nggak mungkin ketika dinas rahasia dia ngomong, saya intel, saya intel, saya intel gitu kan. Atau kemudian walaupun dia tidak mengaku intel tapi dia menunjukkan seolah-olah dia adalah intel gitu kan. Dengan gayanya lah, dengan membawa peralatan seperti intel gitu kan. Dan ditunjukkan ke orang gitu kan gitu. Padahal harusnya tidak seperti itu gitu kan. Karena tidak ada kepentingan seorang intel untuk bisa diketahui oleh orang ya. Atau mungkin jangan-jangan dia sukses berhasil jadi intel selama misalnya 20 tahun nggak ada yang tahu gitu kan. Kemudian dia mendeklarasikan diri saya intel gitu kan. Saking saking orang nggak ada yang tahu kalau dia intel dan ingin diakui. Karena intel itu bukanlah orang yang ingin diakui. Intelijen berada di ruang gelap. Tadi sudah saya sampaikan, tidak ada yang tahu geraknya seperti apa. Tindakan apa yang diambil. Bagaimana cara mereka melakukan. Siapa saja orang-orangnya. Termasuk misalnya melakukan penyurupan ya. Bagaimana mengambil data tapi tanpa ketahuan orang yang diambil gitu kan. Karena kalau misalnya ketahuan ataupun dengan cara kasar gitu kan, ini mana datanya, ya bukan intelijen gitu. Misalnya ngambil bagaimana masuk ke rumah orang, mengambil data hanya untuk mengkloning gitu ya. Nah, kemudian pergi tanpa diketahui jejaknya, misalnya ketika dia bisa mencongkel jendela kah, seperti itu. Atau misalnya bagaimana pura-pura gitu kan, mencopet handphone gitu kan, sehingga orang yang dicopet dikira copet biasa gitu kan atau jambret biasa, tapi ternyata HP-nya diambil hanya untuk melihat data-data yang ada di dalam HP tersebut gitu. Nah, intelijen itu kan mata-mata, intel itu kan mata-mata, spy lah bahasa kerennya gitu kan. Artinya ya ketika dia punya data dia hanya menjadi mata gitu kan. Hanya melihat, mengamati, dia tidak terlibat kecuali dia memang untuk operasi penyusupan gitu kan. Nah, baru. Tapi dia hanya melakukan pengamatan pada dasarnya. Pengamatan baik pengamatan bergerak gitu kan maupun pengamatan yang tidak bergerak. Ya kalau teman-teman lihat misalnya film-film FBI itu kan bagaimana mereka memantau dari satu apartemen ke kamar apartemen yang lain gitu kan. Itu misalnya dengan kalau masih satu apartemen dengan cara meletakkan alat sadap gitu kan atau kalau beda apartemen memantau dengan apa sih nama itu kamera teropong gitu ya. Teman-teman sering lihat atau melakukan penjejakan fisik ya baik itu jalan kaki ataupun dengan mobil seperti itu tapi ya tidak diketahui sehingga target tidak akan diketahui bagaimana cara mereka dibuntuti dan sebagainya. Kalau misalnya target curiga, ya Intel harus balik kanan gitu ya. Karena apa? Lebih baik mereka lebih baik mereka tidak ketahuan daripada ketahuan gitu. Artinya mereka lebih baik hari ini mundur tapi tidak ketahuan gitu ya daripada ngotot untuk ngejar tapi kemudian ketahuan
ya, atau terbakar lah istilahnya, yang bisa menggagalkan operasi intelijen. Artinya itu, lebih baik lepas hari ini, besok kita lanjutkan ketika dia istilahnya curiga ada orang yang membuntuti. Karena biasanya kalau orang-orang yang dibuntuti oleh intelijen, dia adalah orang khusus yang juga punya cara untuk kontra intelijen. Ya, misalnya ada orang yang bareng sama dia jadi bodyguard gitu kan, pengawal gitu ya, atau ada orang yang tidak kelihatan tapi mendukung dia gitu. Jadi dia tidak kelihatan menjaga orang tersebut. Misalnya orang ini pergi setelah 10 menit orang itu pergi. Nah, untuk mengamati adakah yang membutuhkan atau tidak. Itulah makanya seorang intelijen juga harus paham mengenai kontra intelijen juga gitu. Dan Intel harus punya cover gitu kan. Covernya ya tergantung dia mau apa. Banyak ada situasi kondisi yang membuat dia harus mempunyai cover yang kuat. Jangan cover yang nggak kuat ya. Misalnya kan ketika dia misalnya pergi ke daerah Jawa Barat, ya minimal dia harus bisa bahasa Sunda gitu kan. Atau dia ke Jawa Tengah bisa bahasa Jawa, baik Jawa halus gitu kan. Maupun Jawa yang kasar gitu kan. Atau misalnya ketika dia pergi ke daerah-daerah yang bahasa Jawanya medok gitu kan, ya dia harus bisa menyesuaikan. Atau ketika dia pergi ke daerah Sumatera Utara, Padang gitu kan misalnya, atau Sulawesi dan sebagainya, nah dia harus bisa untuk menyesuaikan lah, beradaptasi, karena bahasa adalah salah satu yang membuat orang nyaman. Jadi ketika dia bahasa Indonesia, orang akan curiga, oh ini bukan orang sini gitu kan, atau logatnya beda gitu. Termasuk juga misalnya di luar negeri gitu ya. Kalau ternyata kita kita pergi ke luar negeri, untuk jadi intern kita nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, wah repot. Apalagi kalau di sana kan aksen itu beda-beda ya, aksen Amerika, aksen Inggris. Teman-teman lihat film James Bond lah, itu kan di sana kan walaupun kelihatan sama-sama bule, tetapi sesama bule itu paham ini pasti orang dari mana, ini logatnya mana gitu kan. Kita bisa lihat kan bagaimana daerah-daerah di tempat-tempat operasi intelijen itu kan, mulai dari Bonn, Berlin, Ceko, Praha, London gitu kan, kemudian New York atau Los Angeles gitu ya, itu tempat bagaimana kan mereka harus bisa beradaptasi gitu ya, karena orang juga paham Intel itu pasti akan sangat susah untuk melakukan penyusupan gitu ya. Dan adaptasi yang paling utama adalah bahasa. Ya mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, apa yang terjadi kalau Intel benar ya? Ini Intel yang benar, bukan Intel gadungan ya, ngaku. Ya tentu ya berbahaya bagi dirinya sendiri. Ya, apalagi kalau dia di negara lain. Suatu operasi intelijen negara lain, ya, itu bisa disebut makar gitu kan. Ya, operasi. Dari sisi hukum aja udah beda teritori gitu ya. Ya, masih mending kalau misalnya negara itu masih baik ya, di persona non grata. Ya kalau tidak diselesaikan, dituntaskan. Ya, kalau yang dibunuh masih enak. Kalau misalnya ternyata disiksa, kemudian diperas secara informasinya, kemudian dilakukan cara di luar hukum ya. Kalau ditangkap sebagai mata-mata, kemudian ke persidangan masih enak lah, masih bisa dipantau. Ya, misalnya negara-negara barat kan ya hukumannya pengakuan akan hak asasi manusia itu kan masih kuat lah, bisa tapi kalau misalnya ditaruh di tempat yang asing gitu kan, kayak misalnya Amerika itu kan punya Guantanamo gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu bagaimana apa yang terjadi di sana gitu kan. Dulu itu ya, waktu teroris tangkepin bawa ke sana tuh seperti apa yang terjadi di sana. Nah, atau di negara-negara yang masih konservatif ya, itu kalau ada spy ketangkep itu langsung dihukum gantung gitu. Jadi itu berbahaya bagi dirinya. Dan yang jelas untuk tim operasinya juga, karena kan operasi intelijen itu kan pasti ada user pengendali gitu kan, atau kadang-kadang ada juga satu operasi yang sama
dilakukan oleh dua tim yang berbeda dan tidak saling mengenal. Nah, itu ketika bocor pasti orang akan lebih curiga target. Ya, bisa jadi tim yang tim satu lagi bisa kena juga, gitu kan? Gitu. Makanya kan kenapa kalau teman-teman lihat film spy itu kan begitu ketahuan misalnya dicurigai, mereka langsung buru-buru keluar ya dari negara tersebut. Entah itu mereka menjadi mengubah cover mereka pergi ke safe house gitu ya, atau ngambil paspor palsu ya dengan identitas yang sudah ada untuk pergi ke luar negeri secepatnya, karena tentu mereka akan diburu oleh agen intelijen negara tersebut. Nah, ini paling penting, keluarganya. Ya, lihat bagaimana dalam film Mission Impossible ya. Akhirnya suami istri ya, mereka harus ya berpisah gitu kan demi keselamatan istrinya. Ya, jadi hanya bisa memandang istrinya saja gitu kan dalam salah satu episodenya. Karena dan itu kan juga dibuat sedemikian rupa decoy gitu ya, bahwa istrinya sudah mati dan sebagainya. Ya memang berat ketika menjadi intel. Ya, terima kasih. Demikian dari saya bahwa seorang agen intelijen yang benar gitu ya adalah orang yang berdama baktikan dirinya bagi republik ini. Kemudian juga mereka bekerja di ruang gelap dan mereka sudah tidak boleh diketahui identitasnya gitu ya. Nggak boleh misalnya kerja di mana, di dinas intelijen gitu. Wah, tuh Intel kok ngaku gitu kan. Intel tuh nggak boleh ngaku seberat apapun kondisi yang dialami oleh dia. Itulah mungkin psikotes gitu kan terhadap intelijen itu benar-benar ketat ya, terutama mungkin untuk masalah exposure seperti itu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Nah, masih banyak hal-hal lain yang ingin saya bagi ke depannya. Terima kasih atas simakan dari teman-teman. Semoga berguna. Salam anti korupsi.